ini saya akan mengerjakan tugas dari aplikasi perkantoran dan saya akan membahas PPT kali ini, yaitu perkembangan teknologi informasi atau perkembangan IT. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan shalom dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferdi Pamarang dengan NIM 246111142. Pada presentasi kali ini saya akan membahas bagaimana teknologi informasi berkembang dari awal hingga era modern dan dampaknya bagi kehidupan. Yang pertama, pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI atau IT adalah teknologi yang digunakan untuk menciptakan, mengolah, menyimpan, mengambil, dan menyalurkan informasi. TI mencakup komputer, jaringan internet, software, dan semua sistem yang memudahkan pengolahan data. TI atau IT menjadi fondasi utama dalam komunikasi modern dan aktivitas digital. Dari ruang lingkup teknologi informasi, yang pertama itu perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, server. Kemudian perangkat lunak seperti sistem operasi, aplikasi, software, produktivitas. Yang ketiga, jaringan dan internet, Wi-Fi 4G, 5G, fiber optik, keamanan data yang berisikan enkripsi, firewall, dan antivirus. Kemudian TI atau IT digunakan di semua sektor seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, dan pemerintahan. Kemudian perkembangan awal teknologi informasi. Yang pertama itu, sistem informasi dulu masih manual dan lambat, seperti surat, kurir, telegraf. Kemudian telepon diciptakan untuk komunikasi jarak jauh lebih cepat. Kemudian pada tahun 1940 sampai 1970 munculnya komputer generasi awal membuka jalan untuk otomatisasi data. Kemudian dari teknologi sederhana, IT atau TI berkembang menjadi serba digital. Kemudian generasi komputer secara singkat. Generasi pertama dari 1940 sampai 1956 berisi tabung vakum sangat besar dan panas. Kemudian generasi kedua 1956 sampai 1963 berisi transistor lebih kecil dan cepat. Kemudian generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970 IC atau IC atau Internet Circuit. Kemudian generasi keempat 1971 sampai sekarang berisi mikroprosesor, PC, dan laptop. Kemudian generasi kelima atau komputer cerdas dengan kecerdasan buatan atau AI. Kemudian perkembangan tiap generasi membuat komputer semakin cepat, kecil, murah, dan efisien. Kemudian perkembangan hardware. Yang pertama, CPU modern memiliki multi-core sehingga bisa menjalankan banyak tugas sekaligus. Penyimpanan berkembang dari disket, hard disk, SSD dengan kecepatan tinggi. GPU dan hardware gaming berkembang pesat. Kemudian perangkat mobile sekarang hampir setara komputer mini. Lalu kita masuk ke perkembangan software. Yang pertama, sistem operasi semakin ramah pengguna atau DOS, Windows, terus ke Android, iOS. Yang kedua, software aplikasi digunakan untuk editing, desain, coding, komunikasi, dan hiburan. Kemudian yang ketiga, software kini banyak berbasis cloud sehingga tidak perlu diinstal manual. Cloud itu kayak dari awan, disimpan di awan. Kemudian pembaharuan software berperan penting menjaga keamanan dan performa. Kemudian kita masuk ke internet sebagai tonggak IT, TI. Yang pertama berasal dari ARPANET
pada tahun 1969 dan berkembang menjadi internet global. Yang pertama itu internet. Yang pertama itu web 1 atau 1.0, situs statis hanya bisa dibaca. Kemudian web 2 seperti media sosial, interaksi pengguna, dan konten video. Kemudian web 3 berisi blockchain, AI, data decentralized. Kemudian internet mengubah cara belajar, bekerja, berbelanja, dan berkomunikasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang pertama, tapi jaringan lokal itu di sekolah, kantor. Kemudian MAN, jaringan dalam skala kota. WAN, jaringan antar negara. Kemudian Wi-Fi 5 dan Wi-Fi 6 membuat internet rumah semakin cepat. Kemudian jaringan 4G dan 5G menjadi fondasi layanan streaming, game online, dan IoT. Kemudian fiber optik memungkinkan kecepatan internet super cepat. Kemudian kita masuk ke cloud computing. Di sini berisi penyimpanan dan komputasi online. Contohnya itu Google Drive, iCloud, AWS. Kemudian keuntungannya yaitu hemat biaya, data bisa diakses kapan saja. Kemudian mobile teknologi. Yang pertama, smartphone itu menggantikan banyak perangkat seperti aplikasi mobile, edukasi yang berisi edukasi, game, e-commerce. Kemudian fiturnya itu GPS, kamera AI, fingerprint. Kemudian media sosial. Yang pertama, peta perkembangan, find the thread. Kemudian berkembang jadi Facebook ke Instagram ke TikTok. Kemudian berfungsi sebagai komunikasi, hiburan, dan promosi bisnis. Kemudian big data atau data besar. Di sini big data itu data yang sangat besar dan kompleks, digunakan untuk rekomendasi YouTube, analisis pasar, dan tren pengguna. Kemudian artificial intelligence atau AI. Yang pertama, AI adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir. Contoh chatbot, Google Maps, filter kamera, voice assistant. Kemudian perkembangan pesat sejak 2018. Internet of Things atau IoT. Yang pertama itu menghubungkan perangkat ke internet. Contoh smart lab, CCTV online, smartwatch. Manfaat untuk rumah dan industri. Kemudian cyber security. Yang pertama itu meliputi ancamannya. Yang pertama virus, malware, dan phishing. Kemudian perlindungannya itu antivirus, password kuat, autentikasi 2 langkah. Kemudian keamanan data makin penting. Kemudian blockchain. Yang pertama, teknologi penyimpanan data terdecentralized. Contohnya itu Bitcoin, Ethereum, dan mata uang kripto lainnya. Kemudian digunakan untuk keuangan, kesehatan, dan logistik. Kita masuk ke AR, VR, MR atau teknologi XR. Yang pertama, AR atau berisi efek filter Instagram, game Pokemon Go. Kemudian VR seperti dunia virtual melalui headset. Kemudian MR atau gabungan dunia nyata dan digital. Di VR, MR ini banyak dipakai di game, simulasi, dan pendidikan. Kemudian robotika dan otomisasi. Yang pertama, robot produksi di pabrik. Yang kedua, drone. Yang ketiga, robot pembersih rumah yang berfungsi membantu pekerjaan berat dan berbahaya. Kemudian IT saat ini
2024 sampai 2025. Yang pertama itu AI generatif, 5G and IoT skala besar, cloud tambah edge computing, kemudian komputasi kuantum yang saat ini sudah mulai berkembang. Kemudian masa depan teknologi informasi, AI itu akan lebih pintar dari manusia karena data itu diberikan terus. Kemudian perangkat semakin terhubung, aplikasi cloud dominan, integrasi teknologi di semua bidang. Kemudian penutup, kesimpulannya, AI berkembang sangat cepat, memberi dampak besar pada kehidupan. Penting untuk memahami dan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata dan kurang kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.